Shalom saudara-saudaraku. Kami kelompok 7 pendidikan agama 2 dengan saya Mei Natania, saya Lydia Pangestu, saya Dian Eka Putri. Kami akan menjelaskan tentang kitab Yakobus dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai calon guru Kristen. Tahukah saudara-saudaraku, kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus saudara Yesus. Kitab Yakobus terdiri dari 5 pasal yang menyoroti adanya iman dan perbuatan. Kitab Yakobus memberikan kita adanya nasihat teguran yang relevan dengan kehidupan orang percaya. Selain itu juga kitab Yakobus ditulis sekitar tahun 45 sampai 48. Setiap memulai surat, Yakobus selalu memulainya dengan salam saudara-saudaraku. Ini menunjukkan bagaimana Yakobus yang memiliki sikap rendah hati yang menganggap semua orang Kristen setara atau sederajat dengannya. Nah, jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kitab Yakobus, silakan simak video selanjutnya. Setiap pasal dalam kitab Yakobus memiliki garis atau tema besar masing-masing. Tema besar dari pasal 1 yaitu pencobaan, berisi nasihat Yakobus kepada orang percaya untuk senantiasa bersukacita dan teguh dalam iman dalam menghadapi setiap pencobaan. Pencobaan tidak berasal dari Allah, melainkan Allah mengizinkan pencobaan terjadi untuk menguatkan iman orang percaya. Pencobaan dipakai Allah untuk membuat orang percaya senantiasa tekun dan bertumbuh dalam iman dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Yakobus juga menasihatkan orang percaya untuk meninggalkan perbuatan dosa dan melakukan firman Allah. Pasal 2 menjelaskan adanya iman, berisi nasihat dari Yakobus kepada orang percaya untuk hidup beriman kepada Yesus Kristus dan mewujud nyatakan iman melalui perbuatan, dan yang sungguh-sungguh yaitu perbuatan dalam mengasihi sesama dan berbelas kasihan kepada orang yang berkekurangan, sehingga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, teguran kepada kecenderungan sikap orang Kristen yang memandang muka dalam melakukan perbuatan baik yang tidak menunjukkan iman yang dimiliki melalui perbuatan tersebut. Pasal 3 menjelaskan mengenai perkataan, berisi nasihat dari Yakobus tentang pengendalian perkataan lidah. Meskipun lidah adalah bagian kecil dari tubuh kita, ia memiliki pengaruh sangat besar bagi kehidupan kita. Yang kedua, Yakobus menjelaskan adanya hikmat yang memiliki 2 jenis, yaitu hikmat duniawi dan hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat dari Allah ditandai dengan kemurniannya, yaitu penuh belas kasihan, kelemah lembutan, kedamaian, dan kebaikan. Sedangkan hikmat duniawi seringkali dipenuhi dengan iri hati dan perselisihan satu dengan yang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, memiliki hikmat dari Allah berarti kita berusaha untuk bertindak dengan cara yang mencerminkan kasih dan kebaikan dari Allah. Mengaplikasikannya, ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari dapat membantu kita menjadi individu yang lebih bijaksana dan penuh kasih dalam keseharian kita setiap manusia. Baiklah, setelah saudara-saudariku memahami isi dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga, pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku akan memahami aplikasinya pada pasal 4 sampai yang kelima. Aplikasi ini akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada pasal yang keempat, kita akan menyadari bahwasanya sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, menjauh dari dosa dan mendekat kepada Allah. Kita harus mampu mengendalikan diri kita untuk menjauhi hawa nafsu, rajin berdoa, dan juga tunduk kepada segala perintah Allah. Dalam berinteraksi, kita diimbau untuk tidak membicarakan orang lain dan juga menegur sesama kita dengan kasih, bukan dengan menghakimi. Ketika kita merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus menggantungkan segala rancangan tersebut kepada Tuhan, karena kita tahu bahwasanya hanya Tuhan yang menghendaki segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah saudara-saudaraku, berikutnya pada pasal yang kelima kita akan mengetahui bahwasanya kita menerima berkat materi dari Allah. Berkat itu kita gunakan dengan adil dan juga penuh belas kasihan. Artinya kita harus dapat membantu bersama kita yang mengalami kesulitan dengan melalui berkat materi tersebut. Kita juga harus tekadkan untuk bersabar dalam segala pencobaan yang boleh kita hadapi dan tetap berpegang teguh iman kepada Allah. Karena
Pencobaan yang boleh kita alami tersebut dapat menguatkan iman kita kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku, selain itu kita juga harus berbicara mencerminkan kebenaran Allah. Ini artinya kita harus berbicara jujur dengan tidak ada kebohongan dan juga tidak mengatakan sumpah-sumpah palsu. Doa menjadi sarana kita untuk bergantung kepada Allah dan sarana kita untuk mendukung sesama kita dalam doa. Kemudian, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menuntun saudara-saudara kita yang tersesat untuk kembali kepada kebenaran Allah. Saudara-saudaraku, guru Kristen dipanggil sebagai pengajar, pendoa, dan pembimbing bagi murid-muridnya. Seorang guru Kristen harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dan harus mampu menjadi teladan bagi siswa-siswanya dalam perkataan maupun perbuatan. Seorang guru Kristen dalam menghadapi berbagai situasi di dalam kelas maupun komunitas harus mampu bertindak dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Demikianlah penjelasan kami terkait dengan kitab Yakobus. Terima kasih dan shalom saudara-saudaraku.